Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur lawatan dan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-40. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibuka baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, jadilah berkat bagi sesama manusia. Jadilah berkat bagi sesama manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian adalah sebuah misteri yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat kita ketahui. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan orang-orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, kita tidak tahu. Bahkan ketika Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, datang kedua kali ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita tidak tahu akan hal itu semua? Firman Tuhan mau ajarkan dan ingatkan kita pada minggu ini untuk berjaga-jaga dan waspada. Bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus katakan kepada orang-orang pada saat itu untuk menjadi berkat, memberikan sedekah kepada orang lain. Apa yang kita miliki, harta, uang yang kita punya, jadikan itu berkat lewat pemberian sedekah, menolong orang lain. Sehingga dengan demikian kita mengumpulkan pundi-pundi dalam kerajaan sorga yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dapat dirusak oleh ngengat. Berbeda ketika kita memberikan sedekah, memberikan bantuan dan pertolongan, itu merupakan harta yang kita kumpulkan untuk kehidupan yang akan datang. Ketika kita mengumpulkan harta di dunia Bapak Ibu, maka itu bisa didekati pencuri dan bisa dicuri, bahkan bisa rusak oleh karena ngengat. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Yesus katakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak bisa kita pungkiri, ketika kita meninggalkan rumah kita dengan waktu yang lama dan harta kita ada di rumah itu, maka pikiran kita pasti tertuju kepada rumah kita. Tetapi kalau kita tanamkan banyak kebaikan Bapak Ibu,
kepada siapapun kita memberikan bantuan dan pertolongan dan memiliki belas kasih, maka itu tidak pernah akan hilang, tidak pernah akan dicuri, tidak pernah dirusak oleh ngengat, tetapi tetap tersimpan. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pertanyaan, apakah kita sudah mempertanggungjawabkan segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan tuntut pertanggungjawaban harta yang kita miliki, sudahkah harta yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah harta yang kita miliki menjadi saluran berkat bagi orang lain? Atau sebaliknya, harta yang kita miliki menjadi ketamakan bagi kita. Harta yang kita miliki menjadi kesombongan dan batu sandungan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingatkan, jadilah seperti hamba yang menantikan tuannya yang pergi ke perkawinan. Datangnya tidak tahu mau tengah malam, dini hari. Tetapi ketika Tuhan datang, hamba itu tetap terjaga, bahkan melayaninya Tuhan itu dengan baik, maka berbahagialah mereka. Sama seperti dikatakan Tuhan Yesus, tidak tahu orang yang punya rumah kapan pencuri datang. Kalau tahu si pemilik rumah pencuri datang pukul berapa, kita pasti akan berjaga-jaga. Begitu juga lah Bapak Ibu kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, kapan Tuhan datang menghakimi kita. Yang harus kita lakukan adalah memancarkan dan terus menanamkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah harta yang sesungguhnya. Kalau harta duniawi Bapak Ibu kita kumpulkan dan terus kita timbun, maka itu akan kita tinggalkan ketika kita mengakhiri hidup dunia ini. Tetapi kebaikan kita yang kita terus tanamkan, terus sinarkan kepada orang lain, itu tidak pernah akan hilang. Bahkan itu juga akan terus diingat kepada orang yang pernah kita berikan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadilah berkat. Bukan karena kecil besar harta yang kita miliki, berkat ekonomi yang kita miliki. Sekecil apapun berkat itu, kalau kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekecil apapun berkat ekonomi itu, kalau itu kita jadikan saluran berkat, menolong orang lain, memberikan bantuan dan pertolongan orang lain, itu menjadi berkat bagi mereka. Kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah. Buah kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah kami dengan kekuatan Roh Tuhan dimampukan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi sesama kami. Apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, boleh kami jadikan saluran berkat bagi sesama kami manusia. Terlebih kami jadikan untuk saluran berkat untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh diberkati Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan namanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu boleh menganugerahkan napas kehidupan dan kesehatan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik, terlebih kami mengerti dan imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Lukas pasalnya yang ke-10
ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang tidak menggunakan kesempatan ketika di dalam ibadah, ketika firman Tuhan mulai disampaikan, banyak orang yang tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika firman Tuhan boleh disampaikan, mungkin Bapak Ibu boleh menyaksikan dan melihat dari pelayanan masing-masing. Ketika firman Tuhan mulai disampaikan, mulai banyak respon-respon dari jemaat yang boleh kita layani dan akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mendengarkan dengan serius, ada yang mendengarkan seperti acu tak acu, dengan sibuk dengan bermain, berbicara dengan orang di sampingnya, bahkan sibuk dengan handphonenya, gadgetnya. Bahkan ada orang lagi Bapak Ibu, mungkin waktunya yang lama dalam menyampaikan firman Tuhan, tertidur. Ini yang saya katakan tadi, orang yang tidak menggunakan kesempatan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, padahal dia sudah berada di dalam rumah ibadah dan sudah dalam persekutuan itu, hanya tinggal memberikan hati dan pemikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi itu sulit untuk dikerjakan oleh setiap kehidupan manusia. Sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika firman Tuhan dikumandangkan, kita berbicara dengan orang di samping kita. Ketika firman Tuhan dikumandangkan, kita sibuk dengan gadget kita, dengan orang-orang yang mungkin kita sayangi, dengan bisnis kita dan pekerjaan kita. Tetapi waktu itu tidak kita gunakan dengan baik dengan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang dialami Marta, Maria ketika Yesus datang berkunjung ke rumahnya. Ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta, Bapak Ibu saudara-saudara, Marta melayani Yesus secara jasmani. Mungkin sibuk mempersiapkan makanan ataupun hidangan untuk dimakan bersama, dihidangkan kepada Yesus. Tetapi Maria, Bapak Ibu saudara-saudara, dia dekat kaki Yesus duduk sambil mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua itu dilakukan oleh Maria
Karena dia tahu kesempatan mendengarkan firman Tuhan, kesempatan Yesus hadir ke rumah itu bukanlah berulang-ulang. Tetapi dia gunakan kesempatan itu untuk memuliakan dia, untuk memuji dan mengagungkan nama dia dengan setia mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Maria duduk dekat kaki Yesus dan setia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, Marta datang. Seolah-olah dia cemburu kepada Maria yang duduk manis. Dia sibuk menghidangkan segala sesuatunya untuk dinikmati bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada Marta, "Marta, Marta, Maria telah mengambil bagian yang tidak bisa diambil daripadanya." Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana ketika firman Tuhan kita dengarkan dengan baik, sesungguhnya firman Tuhan itu boleh tinggal, bertumbuh dan berbuah, dan siapapun tidak bisa mengambil itu. Sehingga Yesus katakan itu kepada Marta. Marta yang sibuk menghidangkan makanan, Maria yang setia mendengarkan Yesus dan dekat kepada Yesus. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika firman Tuhan sampai ke rumah kita, contoh dalam ibadah sel group, ibadah kebaktian rumah tangga, partamiangan, apapun namanya, baik itu evangelisasi. Ketika firman Tuhan sampai kepada rumah kita, kita yang mempunyai rumah gelisah, apakah hidangan di dapur sudah cukup atau sudah siap? Sehingga yang punya rumah tidak lagi fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan, tetapi sibuk pikirannya ke belakang. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dalam rumah kita, setialah dan dengarkanlah dengan baik. Karena kesempatan firman Tuhan sampai ke rumah kita tidak berulang-ulang. Mungkin hanya 1 tahun sekali, mungkin hanya 2 kali dalam 1 tahun. Bagaimana kita bisa menggunakan itu dengan baik? Kalau hidangan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau makanan minuman itu hanya sekedar memuaskan jasmani, tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan di rumah kita yang telah disampaikan oleh hambanya akan dapat tetap tinggal, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan seorang pun tidak dapat mengambilnya ketika firman Tuhan itu sudah kita pegang teguh dalam iman percaya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari seperti Maria yang setia mendengarkan firman Tuhan dan tahu apa yang menjadi bagiannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Gunakan kesempatan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ketika kita dalam gereja, ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dari mimbar, setialah mendengarkannya. Jangan kita bermain-main dengan bercanda kepada orang di sekitar kita, di samping kita, dengan sibuk dengan alat komunikasi kita, gadget kita, handphone kita. Bahkan ada orang Bapak Ibu ketika firman Tuhan dikumandangkan, dia sibuk membuat statusnya di Facebook. Bahkan ada orang yang sibuk dengan gamenya. Dia bermain game ketika firman Tuhan dikumandangkan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengubah kita, mengingatkan kita kembali akan pentingnya kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan telah disampaikan, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Ketika firman Tuhan kita dengarkan dengan baik, tinggal bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Tuhan menolong kita untuk melakukan firman yang kita dengar. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan firman dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Apa yang mau kita lakukan kalau firman Tuhan hanya sekedar dan rutinitas
formalitas kita mendengarkannya, tetapi tidak sungguh-sungguh dari hati kita. Ketika firman Tuhan akan disampaikan, Tuhan, Roh-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jangan pernah menyibukkan diri dengan menyediakan hidangan-hidangan yang mungkin akan membuat kita bahagia ketika kita dipuji orang, ketika di dalam rumah kita dilakukan ibadah. Tetapi ketika kita menjadi tuan rumah, setialah mendengarkan firman Tuhan. Gunakanlah waktu itu dengan baik. Ketika kita juga beribadah di gereja, gunakanlah kesempatan mendengarkan firman itu dengan baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah kami melalui firman Tuhan, melalui pertolongan Tuhan dimampukan untuk setia dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik serta melakukannya. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan biarlah bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan yang selalu memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami muliakan dan agungkan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan izinkan kami untuk mendengarkannya. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang tua yang akan memberangkatkan anak kita ke luar kota atau ke daerah lain yang pastinya dalam waktu yang lama tidak bersama dengan kita, kita harus tanamkan dan ingatkan mereka, baik itu dalam sekolah, perantauan dalam pekerjaannya, maupun dalam rumah tangga yang jauh dari kita. Apa yang perlu kita sampaikan? Apa yang perlu kita ingatkan, Bapak Ibu? Di mana engkau berada, ketika engkau telah sampai ke suatu daerah dan tempat tujuanmu, pertama yang engkau harus cari adalah Tuhan. Dengan cari gereja untuk tempatmu bersyukur, beribadah, dan berdoa mengandalkan Tuhan. Kenapa ini penting kita sampaikan, Bapak Ibu, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita kasih? Sering orang ketika dia berhasil tetapi tidak mengandalkan Tuhan, maka dia menjadi orang yang sombong.
Di perantauan juga dia mengalami kegagalan karena dia tidak mengandalkan dan berserah kepada Tuhan, dia akan lemah. Jadi keberhasilan pun yang kau alami, kegagalan yang pun yang engkau alami di perantauan atau tempat tujuanmu, tetap cari Tuhan dan andalkan Tuhan. Bahkan yang lebih yang kita harus waspadai Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berangkatkan dia dengan iman percaya kepada Kristus Yesus. Di perantauan dia memiliki pasangan hidup yang di luar keyakinan kita, dan dia putuskan untuk meninggalkan iman percayanya dan pergi kepada iman percaya orang lain, kepada agama yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Bagaimana anak-anak kita di perantauan tetap terpelihara imannya ketika mereka tetap mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sekeras apapun hidup yang mereka terima dan alami, mereka tetap berteguh kepada imannya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Itu tujuan utama sehingga kita tekankan kepada setiap orang yang jauh dari kita. Carilah Tuhan, carilah gereja dan beribadahlah kepada Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Itu tandanya kita tetap memperhatikan iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau kita baca ayat sebelumnya, bagaimana Amos meratap tentang umat Israel. Amos katakan, umat Israel yang berperang 1000 sisa 100, berperang 100 sisa 10, itu menunjukkan kehancuran dan kebinasaan. Karena apa? Umat Israel tidak mencari Allah. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, kegagahan perang mereka. Mereka lupa Tuhan punya kuasa dan ambil bagian dalam keselamatan mereka dan menuntun mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, maka apapun yang terjadi, Tuhan telah sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terlebih kita mencari Tuhan. Jangan nanti ketika kita mengalami kegagalan, maka kita sibuk mencari Tuhan. Kita berdoa dengan mengeluarkan tangisan. Tetapi ketika kita berbahagia, kita tidak mencari Dia. Mencari Tuhan dalam doa, dalam persekutuan, ibadah, dan kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita beribadah di rumah ibadah, jangan sia-siakan ibadah itu. Banyak orang Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam rumah ibadah, dia sia-siakan kehadirannya. Contoh, di dalam rumah ibadah, dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan medsosnya, bahkan dia sibuk dengan gamenya. Kesia-siaan kehadirannya. Dia bukan mencari Tuhan, tetapi dia mencari nama baik agar dilihat orang dia baik pergi beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mencari Tuhan dengan hati yang tulus, mencari Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dan percaya. Ketika kita mencari Tuhan, aku mau bekerja, aku mau sekolah, aku andalkan kekuatan-Mu Tuhan. Apapun yang akan terjadi di hadapanku, Tuhan menolongku dan menguatkanku. Jadi mencari Tuhan itu bukanlah hal yang sepele. Dengan kita mencari Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan cukupkan. Segala sesuatu Tuhan akan penuhi. Segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kita mencari Dia. Kita mencari Dia dengan meminta hikmat. Kita mencari Dia dengan minta kekuatan. Kita mencari Dia agar iman kita tetap terpelihara. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong kita dan mampukan kita untuk tetap setia mencari Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali untuk tetap setia mencari Tuhan. Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan dosa kami. Biarlah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami sungguh-sungguh dengan kesetiaan kami tetap percaya Tuhan tetap menolong kami
Dan kami diingatkan terus untuk tetap mencari Tuhan lewat doa, ibadah, dan persekutuan kami dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk mewartakan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kolose, pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kolose pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur dan memohon di dalam doa kepada Tuhan. Bersyukur dan memohon di dalam doa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang patut bersyukur, orang-orang yang patut berbangga hati, karena kita memiliki komunikasi yang tidaklah terlalu sulit kepada Tuhan melalui doa. Dengan berdoa kita dapat menaikkan ucapan syukur kita.
Dengan doa kita dapat menceritakan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa juga kita dapat memohonkan segala sesuatu yang kita gumulkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar tadi, bagaimana Rasul Paulus sebagai pemberita Injil, pemberita kebenaran firman Tuhan, ketika dia melayani setiap jemaat-jemaat yang pernah dia layani, dia tidak pernah melupakan mereka. Rasul Paulus di dalam penjara menuliskan surat pengembalaannya kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Paulus menyapa mereka di dalam doa. Paulus dalam suratnya mengatakan dan sangat bersyukur dan berbahagia melihat iman percaya kepada mereka, bahkan kasih mereka kepada orang-orang kudus yang ada di Kolose. Terjadi perkembangan, terjadi pertumbuhan iman kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Sehingga sukacita Paulus semakin bertambah dan besar. Paulus tetap membawa mereka di dalam doa. Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar mereka menerima segala hikmat dari Tuhan. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudara? Agar jemaat kota Kolose dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Hikmat perlu ada dalam kehidupan kita. Kita bermohon juga kepada Tuhan agar hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga dengan hikmatnya kita dapat membedakan mana yang benar dan tidak benar. Yang kedua, Paulus mendoakan jemaat kota Kolose agar berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berbuah itu penting. Berbuah dengan menjadi berkat, berbuah dengan menaruh kasih, berbuah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di depan Tuhan. Itu doa Paulus yang kedua. Yang ketiga, agar jemaat Kolose memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah ini harus fokus. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun banyak ajaran-ajaran lain yang akan menggugah iman mereka, Paulus berdoa agar pengetahuan mereka tentang Allah tetap diberkati oleh Roh Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, doa Paulus agar jemaat kota Kolose dapat kuat menanggung segala sesuatu yang mereka rasakan dengan tekun dan sabar. Paulus percaya jemaat kota Kolose mengalami banyak goncangan iman melalui kehidupan mereka. Tetapi Paulus berdoa mereka tetap tekun dan sabar dalam menghadapinya. Ini juga perlu kita lakukan Bapak Ibu. Sering kita menjadi orang percaya yang bersukacita, yang bersyukur ketika kita bahagia. Tetapi sulit kita bertahan. Sulit kita sabar dalam menghadapi kesulitan yang sedang kita alami. Dan berikutnya Paulus katakan bersyukurlah karena kita telah dianugerahkan Tuhan dari kegelapan menuju terang. Kita yang tidak layak mendapatkan terang itu, kerajaan Allah itu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita boleh memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya Rasul Paulus pasti memiliki alasan yang tentunya boleh memberikan pemahaman bagi kita. Di dalam doa kita boleh bersyukur. Di dalam doa kita boleh memohon.
Rasul Paulus tidak pernah melupakan jemaat yang pernah dilayaninya. Tetap didoakan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar firman Tuhan yang pernah diperdengarkan tidak sia-sia, tetapi tetap terpelihara, tetap dijaga dan dirawat melalui pertolongan Roh Tuhan. Jadi mari kita gumulkan doa Rasul Paulus itu kepada jemaat kota Kolose, agar doa itu juga kita doakan dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan menyertai kita, pengetahuan tentang Allah ada dalam hidup kita. Kita boleh berbuah dan kita boleh kuat dalam menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Persoalan pergumulan adalah bagian dari kita orang percaya. Tapi karena doa kita bisa kuat. Karena doa kita bisa dapat bertahan. Tanpa Tuhan dan tanpa doa kita akan lemah. Kita akan goncang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah dan memohonlah kepada Tuhan melalui doa. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, kami boleh mendengarkannya dengan baik, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.